Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW berlangsung di AIS BSD City, Tangerang, pada 21 hingga 30 November. Ajang otomotif tahunan ini menyediakan beragam fasilitas, termasuk area test drive dengan trek yang menantang. Anton Kumonti, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan merasakan langsung kendaraan baru dalam area test drive. Sebanyak 32 merek kendaraan penumpang menyediakan unit test drive yang dapat dijajal oleh pengunjung. Model yang ditawarkan juga beragam, mulai dari mobil mesin konvensional, hybrid, hingga listrik murni. Berikut daftarnya. Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW 2025 di AIS BSD City Tangerang pada 21 hingga 30 November menawarkan beragam model mobil listrik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kendaraan listrik berdesain kompak yang dijual sekitar 100 juta rupiah. Pertama, Wuling Air EV. Air EV menjadi mobil listrik kompak pertama yang ditawarkan di Indonesia dan masih bertahan hingga saat ini sejak meluncur pada 2023 lalu. Model ini juga telah mengalami penyegaran berdasarkan masukan dari konsumen. Mobil ini ditawarkan dengan harga mulai 184 juta rupiah, berstatus on the road OTR Jakarta. Kedua BYD Atto One menjadi pilihan berikutnya sebagai mobil listrik kompak yang ditawarkan di GJAW 2025. Model ini sempat membuat heboh saat meluncur di GS 2025 dengan harga 195 juta rupiah. Tapi, saat ini mengalami kenaikan harga yang disebabkan sejumlah faktor. Ketiga, Sears E1. Mobil listrik kompak lainnya yang mejang di GJAW 2025 adalah Sera E1 yang ditawarkan dengan harga 189 juta rupiah untuk varian dasar atau B-Type. Model ini menawarkan jarak tempuh hingga 180 km dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh. Keempat, Changan Lumin. Changan Lumin resmi meluncur di Indonesia pada ajang GJAW 2025. Ini menjadi mobil listrik kompak termurah, termasuk baterai di pameran otomotif terbesar akhir tahun ini, yang dibanderol 178 juta rupiah, berstatus on the road OTR Jakarta. Mobil listrik ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 301 km dalam sekali pengisian daya penuh. Pabrikan membekalinya dengan dukungan DC fast charging, dengan pengisian 30 hingga 80% hanya 35 menit. Kelima, VinFast VF3. VinFast VF3 kembali menampilkan pesonanya di GJAW 2025 dengan mengusung desain off-road. Menariknya, mobil listrik kompak ini ditawarkan dengan harga 195 juta rupiah dengan baterai, sementara dengan skema sewa baterai, model ini ditawarkan dengan harga 152 juta rupiah dan 252 ribu rupiah per bulan untuk tarif sewa baterai Kinum VanFast Minio Green.
besarnya permintaan di segmen mobil listrik kompak membuat VinFast memperkenalkan model baru. Pada ajang GJAW 2025, produsen asal Vietnam itu memperkenalkan Minio Green yang menjadi debut internasional. Mobil listrik ini dibekali motor listrik tunggal dengan tenaga 26,8 HP dan torsi puncak 65 Nm. Baterainya berkapasitas 18,5 kWh yang memberikan jarak tempuh hingga 210 km dan didukung pengisian daya cepat dari 10 hingga 70% sekitar 30 menit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya sudah secara resmi mengusulkan proyek mobil nasional ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Agus menjelaskan kewenangan penetapan PSN dan kawasan ekonomi khusus berada di Bappenas, menggantikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Agus menilai, industri otomotif nasional saat ini sudah siap untuk melaksanakan proyek tersebut. Ia bahkan mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan yang akan terlibat dalam produksi mobil tersebut. Mereknya sudah ada. Dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang, atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik. Tapi, semuanya sudah siap sebetulnya, ungkapnya. Dengan penetapan status PSN, diharapkan seluruh proses mulai dari persiapan, implementasi, hingga commissioning dapat berjalan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian industri otomotif nasional. Ia menambahkan, prototipe mobil nasional yang dimaksud sebenarnya sudah diperkenalkan kepada publik dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show terakhir. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Saudara-saudara, saya beri contoh dari 2 pulau Bangka Belitung, kita hilang 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun.